Oke. Nah, materi kita kali ini di minggu ketiga ya, minggu ketiga yaitu tahap pertama. Tahap pertama dari SDLC. Apa itu SDLC? System Development Life Cycle. Jadi kalau kita mau mengembangkan sebuah sistem itu harus ada metode atau tahapan kerja. Nah, salah satunya itu adalah SDLC, ya, System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem. Oke. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita. Jadi paling tidak Anda nanti bisa mengetahui seperti apa sih tahap pertama itu, ya, tahap planning itu mulai dari studi kelayakannya sama manajemennya, ya. Nah, ini semua nanti bakal Anda buat di tugasnya nanti di pertemuan kita berikutnya. Kita akan bahas tugas, kalian kamu kumpulkan judul tugas kelompoknya masing-masing, ya. Kita bahas, saya akan bahas template, kemudian baru kita bahas judulnya masing-masing di pertemuan setelah makan siang lah. Nah, ini materi mengenai planning, jadi kita akan bahas ini dulu, ya. Ini referensi, silakan dibuka. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu definisinya, ya. Definisinya apa itu planning? Di planning atau tahap perencanaan itu adalah proses dasar untuk memahami mengapa sistem harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek membangun itu. Jadi paling tidak secara latar belakang kita harus tahu kenapa sistem ini akan kita bangun, atau kenapa kita akan membuat perangkat lunaknya, kenapa kita akan membuat programnya. Nah, kita masuk ke tahap planning. Nah, apa saja tahapan dari planning ini? Itu ada dua. Yang pertama ini adalah project initiation dan yang kedua adalah project management, ya. Oke. Ini adalah tahap-tahap di dalam fase planning. Yang pertama, jadi ini kan tahap pertama SDLC kan planning, kemudian analysis, design, implementation, dan support executive. Ya, kita akan bahas detail mengenai planning. Yang pertama adalah define the problem, ya, tentukan masalahnya apa. Kita kalau akan membangun sebuah sistem, kita juga harus tahu cerita dari sistem yang lama. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita harus buat proses bisnisnya dulu dari sistem yang ada saat ini. Nah, dari kita mengetahui kerja dari sistem yang ada, kita pasti akan menemukan apa masalah dari sistem yang ada itu atau sistem yang lama. Makanya define the problem. Ya, contoh misalnya dulu waktu Bina Dharma belum ada website, belum ada Cisco, ya. Ibu dulu waktu ngajar tahun 2000 itu perkuliahan, kami mengumpulkan daftar nilai ke panitia yang akan mengentrikan nilai. Belum ada website, ya, belum ada website, tapi sudah ada aplikasi untuk mencetak kartu hasil studi. Sudah ada, ya. Tetapi dia belum terintegrasi, artinya belum dosen sendiri yang mengentrikan nilainya ke aplikasi itu. Jadi Bina Dharma membentuk panitia untuk entry ke nilai mahasiswa yang berasal dari kumpulan daftar nilai semua dosen ke Bina Dharma ini. Nah, kendala apa yang terjadi saat itu? Pertama, kalau saya tangkap ya, pertama proses pencetakan KHS jadi lebih lama karena yang entry ke satu mata kuliah itu, satu orang panitia itu bisa banyak mata kuliah dan banyak dosen. Butuh lama kan? Kalau dosennya dewe atau dosennya sendiri yang mengentrikan kan langsung, ya, langsung mungkin sejam 2 jam kelar. Atau kali kalau dia ngajar cuma kelas atau 2 kelas. Itu butuh waktu yang lama. Masalah apa lagi yang terjadi pada saat itu? Terjadinya manipulasi nilai.
ternyata panitia itu bisa mengubah nilai dari dosen karena mungkin kedekatan dengan mahasiswa atau mungkin dapat bayaran dari mahasiswa dan lain-lain. Jadi terdapatnya manipulasi nilai KHS mahasiswa. Nah itu bisa kita anggap sebagai masalah, ya kan? Nah ini bisa masuk ke proses yang pertama, define the problem. Nah nanti di objek yang bakal Anda buat untuk tugasnya nanti Anda juga harus seperti itu. Jadi harus tahu dulu kerja sistemnya, dari situ nanti ada benang merahnya. Oh ini ternyata masalahnya. Sehingga Anda mau membuat perangkat lunaknya. Itu ya. Nah berdasarkan itu tadi, tahu problemnya apa, nanti ada penjelasannya sebenarnya ya. Produce the project schedule. Jadi kita buat jadwal pengembangan perangkat lunaknya ini, jadwal pengembangan sistemnya. Nanti kalian ada mata kuliah project management. Nah, sebenarnya di mata kuliah itu Anda akan belajar detail bagaimana membuat jadwal pengembangan proyek perangkat lunak. Nah, minggu lalu yang Ibu izin, Ibu suruh kamu buat video ini, minggu lalu Ibu pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi dari project management. Sebenarnya masuk juga di analisa perancangan sama software engineering di semester 5. Alhamdulillah hari Rabu kemarin Ibu tes lulus. Ya dapat gelar project management apa gitu, PMR katanya namanya. Alhamdulillah lulus. Nah, itu belajar itu. Jadi bagaimana sih menjadwalkan project ini, tahapannya apa saja, kemudian dijadwalkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah confirm project feasibility. Nanti ada penjelasan lebih detail ya. Ini adalah mengkonfirmasi kira-kira bagaimana kelayakannya, studi kelayakannya. Jadi tidak hanya misalnya kita membangun jembatan misalnya atau bangun gedung yang perlu ditinjau kelayakannya, perangkat lunak juga seperti itu. Mengembangkan sistem juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah start the project. Kita harus memilih orang-orang siapa saja yang terlibat di dalam pengembangan proyek ini. Ya, kalau misalnya proyeknya besar itu pasti ada project manager, manajer proyek. Di bawahnya mungkin ada analis sistem, ada programmer, ada administrasi, ada operator dan lain-lain. Nah itu harus dispesifikasi apa saja masing-masing dari tugas. Nanti tugas kalian juga seperti itu. Kalian membuat kira-kira orang-orangnya siapa saja yang akan mengembangkan perangkat lunak ini. Kira-kira ya, usernya siapa saja, pengunjungnya siapa saja, orang-orang yang terlibat siapa saja, itu di start the project. Kemudian yang berikutnya adalah launch the project. Jadi mempromosikan, menginfokan kepada manajemen boleh, kepada pihak luar juga boleh. Kira-kira seperti ini loh, akan kita kembangkan sistem ini. Di launching. Oke, ini penjelasan detailnya. Nah, berdasarkan tadi kan ada dua tahap planning, yaitu project initiation dengan project management. Nah, ini uraian dari apa saja bagian dari project inisiasi dan bagian dari project management. Nah, bagian dari project inisiasi yang 3 tahap pertama. Ya, 3 tahap pertama dari planning, mulai dari penentuan masalah, buat jadwal, sama studi kelayakan. Bagian dari project management itu adalah start the project, memilih usernya siapa, dan launch the project. Ya, launch the project. Oke, kita bahas dulu tahap yang pertama dari planning, yaitu project inisiasi atau initiation. Ya, nah di dalam project initiation tahap yang pertama tadi kan ya, ada 3 tahap ya. Yang pertama itu adalah menentukan problemnya apa. Nah, jadi ini inisiasi proyek pengembangan perangkat lunak ini atau pengembangan sistem ini itu ada 3 alasan kenapa kita perlu mendefinisikan problemnya apa. Yang pertama adalah memanfaatkan kesempatan, menyelesaikan masalah, dan menyesuaikan dengan instruksi atau pesanan. Instruksi berarti instruksi atasan atau pesanan dari yang menginginkan sistem ini akan kita kembangkan. Ya, oke. Nah ini penjelasannya.
Jadi apapun, whatever the source of the new project, jadi apapun sumber dari projectnya atau project barunya, be sure, pastikan bahwa to carefully evaluate feasibility before processing. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira studi kelayakan ini layak nggak, evaluasi dulu studi kelayakannya. Nanti ada 3 studi kelayakan, setelah ini akan kita bahas. Ekonominya seperti apa, kelayakan ekonominya seperti apa, kelayakan tekniknya seperti apa, dan kelayakan organisasinya seperti apa. Baru kita bisa melanjutkan ke tahap prosesnya, ya. Kemudian, nah ini seperti yang saya bilang, ini studi kelayakan di dalam proses planning ini itu ada 3. Yang pertama, the technical feasibility, kelayakan teknik, ya. Kelayakan teknik ini itu akan menjawab pertanyaan, can we build it? Kita pacak bangun enggak? Nah, secara teknik kita harus uraikan, mulai dari spesifikasi kebutuhan perangkat keras, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, sama satu lagi spesifikasi kebutuhan orang yang terlibat. Harus dilihat dulu, layak enggak? Ya, layak enggak? Mulai dari teknik, oke, apa saja hardware-nya? Nanti kamu buat di SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi tugasnya nanti yang pertama, kan ada 2 yang bakal Anda buat, nanti saya gabung, saya akan jelaskan setelah ini di pertemuan berikutnya. Ada 2 yang akan kalian buat, SKPL sama DPPL. Jadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunaknya sama deskripsi pengembangan perangkat lunaknya. Ya, ada 2 yang akan kalian buat. Technical feasibility, can we build it, itu ada penjelasan di bawah. Kemudian yang kedua adalah the economic feasibility, secara ekonomi, will it provide business value, punya nilai bisnis nggak? Maksudnya kasarnya punya untung nggak ini? Kita mengembangkan sistem, pasti manfaatnya, diharapkan manfaatnya itu lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kan gitu ya, manfaat itu pasti dinilai dari value-nya, nilainya. Kalau bicara tentang nilai itu berarti biasanya bicara tentang benefit, keuntungan, ya, laba, rugi, laba. Yang berikutnya adalah the organizational feasibility, jadi kelayakan secara organisasi. If we build it, will it be used? Kalau kita bangun, dipakai nggak? Percuma kita membangun perangkat lunak, tapi perangkat lunak yang kita buat atau sistem yang akan kita kembangkan ternyata tidak dipakai. Percuma. Tidak usah jauh-jauh, contoh semester lalu ibu masuk tim dari MBKM, dibuat nih ininya perangkat lunaknya, ternyata masih ada trouble, masih ada error. Kenapa? Karena ibu sebagai PLC MBKM tidak bisa login, error terus sampailah 1 semester kemarin itu. Tidak tahu kalau sekarang sudah bisa ya, PLC yang baru. Nah itu termasuk kendala, termasuk dalam sini organizational feasibility. Jadi kita buat program itu pasti dipakai nggak kira-kira? Bisa dipakai nggak? Bisa digunakan nggak? Ya harus ditinjau juga seperti itu. Oke. Nah ini penjelasan dari technical feasibility tadi. Can we build it? Bisa tidak kita bangun? Apa saja komponennya atau variabelnya? Familiar dengan aplikasi dan teknologi, tentu saja ya. Jadi kalau kita mau buat sesuatu itu harus sejalan dengan program yang ada saat ini dan teknologi yang akan kita gunakan. Kemudian yang berikutnya adalah ukuran proyeknya, menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan. Kompleksitas masalah juga perlu dipikirkan. Ukurannya, apakah proyeknya besar? Misalnya gini, kita akan membuat sistem informasi akademik. Apakah keseluruhan akademik kita buat atau hanya sebagian saja? Ya, kalau kita bicara sistem informasi akademik itu banyak nak. Kalau di Bina Dharma ini ada KHS kamu, ada KRS kamu dengan jadwal kuliah, ada lagi payroll dosen untuk gaji dosen, ya, ada lagi e-learning, itu masuk bagiannya juga tuh. Apalagi yang ada di website Bina Dharma itu e-learning, payroll, ada jurnal base terbagi dalam beberapa jurnal, ada lagi proceeding, ada lagi koperasi.
Kenapa dia dikatakan sebagai sistem informasi akademik? Atau di perusahaan deh, misalnya perusahaan. Kira-kira kalau misalnya kita buat sistem informasi penjualan, dalamnya ada program-program apa coba? Kalau penjualan, kalau sistem informasi penjualan, di dalamnya ada sub-sub aplikasi apa saja? Apa ada variabel apa aja coba? Persediaan. Iya kan? Kita mau jual barang, persediaan barang kita seperti apa? Iya kan? Sama kayak kamu mau beli apa nih? Di Shopee misalnya. Mau beli topi deh. Dia pasti ada stok di situ, ada persediaan. Sehingga pada saat orang beli ada stoknya berkurang, pada saat orang beli berkurang stoknya, ya. Pada saat kita beli barang ke agen, ke distributor atau mungkin ke yang buat barang, nambah stoknya kan gitu. Jadi pada saat habis, langsung habis kan digambar dari si Shopee Zip, ada kan tulisannya habis gitu, atau sold out bahasa kerennya. Persediaan, selain persediaan apa lagi? Boleh pemesanan barang, tapi jarang kalau kita buat sistem informasi pemesanan barang, karena pemesanan barang itu langsung ke distributor. Yang distributornya yang buat aplikasi pemesanan, bukan kita. Oke, taruhlah pemesanan, apalagi persediaan, pemesanan, apalagi kita perlu gaji karyawan enggak? Perlu enggak? Payrollnya, sistem aplikasi penggajian, apalagi yang paling utama kan judulnya sistem informasi penjualan. Paling utama itu apa? Penjualan. Paling tidak ada 4 paling tidak, ya kan? Di dalam aplikasi sistem informasi penjualan barang, bla bla bla. Ya, nah kita harus memperkirakan itulah dikatakan sebagai ukuran proyeknya. Mau buat yang mana dulu nih? Apakah semuanya atau sebagian atau hanya beberapa saja, gitu ya? Itu harus dipikirkan di planning, Kemudian tim proyek perlu mempertimbangkan kompatibilitas sistem baru dengan teknologi yang ada di dalam organisasi. Nah, gini maksudnya, misalnya organisasi kita ini sudah punya hardware sekian unit CPU, sekian kapasitas server, misalnya ya. Nah, apakah kita akan bangun lagi ini, apakah sistem yang lama, perangkat-perangkat yang lama bisa dipakai enggak? Kalaupun tidak bisa dipakai, apakah akan kita beli yang baru dengan spesifikasi sesuai dengan budget misalnya? Itu maksud dari poin yang ketiga. Nah, itu harus kita pikirkan. Ya, semuanya itu harus kita pikirkan. Oke. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan ekonomi feasibility, kelayakan ekonomi. Should we build the system? Akankah kita akan bangun sistemnya? Tentu saja ada beberapa faktor atau ada beberapa variabel. Also called a cost benefit analysis. Jadi kita harus bisa memperkirakan bagaimana analisis keuntungannya, biaya analisis keuntungannya, ya. Bagaimana dengan cash flow analysis and measure-nya? Bagaimana dengan ROI-nya, return on investment? Pernah dengar istilah ini? Kalian ada mata kuliah ekonomi nggak di semester 1, 2, atau 3? Udah belajar ada misalnya mata kuliah manajemen umum gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau itu dulu ada. Bagaimana dengan NPV-nya, net present value? Contoh, ini ada contoh cara menghitung cash flow dan lain-lain. Nah, ini ya contoh. Jadi ada sebuah perusahaan gitu ya, dia membuat contoh ini contoh cash flow yang sederhana. Ini di tahun ke-0 ini berarti dia baru mulai berjalan pengembangan sistemnya ya, baru mulai akan berjalan. Model yang diperlukan, total cost-nya, biaya yang keluar, kan belum ada untung, belum ada benefit, ya belum ada untung. 100.000 di tahun yang pertama. Pada saat tahun awal ya, pada saat tahun pertama keuntungannya ternyata 45.000. Dari 45.000 keuntungan, biaya yang dikeluarkan itu sebesar misalnya 10.000. Begitu juga di tahun kedua, ketiga. Jadi ditotalkan ya. Nah, setelah kita totalkan, kita harus totalkan juga berapa total benefit. Jadi 45.000 dijumlahkan dengan 50, dijumlahkan dengan 57, dapatlah 152.000.
Ya, total benefitnya. Total costnya juga seperti itu. Dijumlahkan mulai dari sini sampai dengan ke sini. Jadi dapatlah 138.000. Nah, net benefitnya kita hitung net benefit. Net benefitnya itu adalah total benefit dikurang dengan total cost. Ya, cara ngitungnya ini modal tadi turun ke bawah sebagai modal biaya yang keluar, biaya yang keluar. Kemudian untuk net benefit dari tahun pertama kita selisih antara total benefit, rumusnya ya, total benefit dikurang total cost, jadi 45.000 dikurang 10.000 jadi 35.000. Tahun kedua juga seperti itu, tahun ketiga juga seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita jumlahkan ini dijumlahkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, maka dibuat selisihnya dengan biaya yang keluar di awal tahun. Nah, selisihnya adalah 14.000. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung net cash flow-nya seperti ini. Di tahun awal turun, tetap biaya yang keluar itu sebanyak 100.000. Kemudian net cash flow untuk tahun yang pertama, yang biaya yang keluar tadi kita keluarkan dengan net benefitnya. Jadi 100.000 kita kurangkan dengan 35.000, dapatlah 65.000. Kemudian untuk tahun yang kedua, yang ini kita kurangkan dengan yang ini, dapatlah 27. Jadi 65.000 kita kurangkan dengan 38.000. Benar tak 27.000? Benar ya? Nah, kemudian kalau dia ini sebenarnya masih minus gitu, masih dalam tanda kurung karena masih biaya yang keluar. Jadi ini minus 65.000, ini minus karena dia dalam tanda kurung. Nah, nanti pada saat ini ternyata net benefit dari tahun yang ketiga sebesar ini, dikurangkan lagi selisih. Jadi untung kita ya total dari 3 tahun itu baru 14.000. Nah, inilah yang dikatakan sebagai cash flow, cara menghitung cash flow-nya. Siapa tahu nanti minggu depan kan kita kuis. Ada contoh, coba buat cash flow dari ini. Paham ya? Ini salah satu contoh untuk kelayakan ekonomi visibility. Jadi cash flow itu harus kita hitung dari sistem yang lama. Mulai dari biaya awal kita buka perusahaan ini, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Sebenarnya kalau ada beberapa tahun ya silakan saja dihitung berapa cash flow-nya. Biaya-biaya ini apa coba nak yang keluar? Biaya misalnya produk yang kita jual, ya, modal awal, terus biaya apa lagi? Peralatan yang kita pakai, apa lagi? Ya, peralatan itu termasuklah bahan, alat, apalagi operasional, listrik, ledeng, sewa, ruko, kalau dia sewa gitu kan, dan lain-lain, apalagi nangga jewong, ya kan, itu termasuk cost, termasuk biaya yang keluar. Saya rasa kalau Anda belajar akuntansi di SMA dulu, atau mungkin yang sekarang misalnya ada mata kuliah akuntansi, itu harus ngitung ini gitu, ngitung cash flow-nya. Oke, nah dari situ nanti kita akan tentukan ROI, return of investment, bukan on investment ya, investment, return of investment, sering disebut sebagai ROI. Cara ngitungnya adalah total benefit dikurang dengan total cost dibagi dengan total cost. Ya, total benefit kita tadi kan ini ya, total benefit ya, total benefitnya 152.000, total costnya yang ini tadi ya 138.000. Sorry, ini maka dibagi dengan 138 dibagi dengan total cost, maka hasilnya adalah oh ternyata return of investmentnya itu sebesar 10,14%. Ya, persentase dari ROI-nya. Dan seterusnya, ini cara ngitung NPV ini
tidak tidak, ini hanya contoh saja, bukan berdasarkan dari yang tadi. Yang pasti NPV itu adalah harus bukan harus, selagi NPV-nya 0 maka proyek dapat diterima secara ekonomi. Artinya bahwa kalian harus hitung-hitungan dulu nih NPV-nya seperti apa, ya, berasal dari cash flow, berasal dari ROI dan seterusnya. Itu di ekonomi. Sehingga akan muncul biaya-biaya pengembangan proyek itu ya, mulai dari development cost, biaya yang keluar pada saat kita mengembangkan proyek, development timnya, salariesnya ya, gaji tim harus kita spesifikasi, konsultansifnya, development training, sampai dengan data conversion cost. Ya, ada lagi namanya operational cost, mana biaya software. Biasanya ada, kalau kita pakai software yang asli, tidak bajakan, itu pasti ada biaya upgrade ya, software upgrade. Kayak Minadharma ini Windows, itu kan yang server aslinya kan pakai Windows original, itu harus ada kerjasama dengan Microsoft, ya, kerjasama dengan Google. Di Minadharma kalau salah kerjasama dengan Google, Microsoft dan lain-lain. Nah itu juga harus kita pertimbangkan, ya, hardware repairnya kalau ada satu saat ada perbaikan, ya, bagaimana biayanya, hardware upgrade, operational team salaries, communication change, ya, user training. Begitu juga dengan keuntungannya juga harus dipertimbangkan. Ini keuntungan yang nyata, nih keuntungan yang tidak bisa kita lihat. Yang nyata apa? Increase sale-nya, reduction in staff-nya, dan lain-lain. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan di sisi ekonomi feasibility. Ya. Nah yang berikutnya adalah yang ketiga, studi kelayakan yang ketiga itu adalah organizational feasibility. If we build it, will they come? Jadi kalau kita bangun, bisa dipakai nggak? Ada manfaatnya nggak? Nah, analisis stakeholder yang terlibat serta pengguna sistemnya. Ya, bisa dipakai nggak? Punya manfaat nggak? Percuma kita bangun dengan biaya yang mahal, tapi ternyata pada saat selesai, ternyata tidak berguna programnya, tidak berguna sistemnya, kan percuma. Nah itu semua harus dinilai. Jadi 3 itu yang harus kalian nilai di tahap planning, mulai dari technical feasibility, economic feasibility, sama yang ketiga itu adalah organizational feasibility. Ya, sebenarnya ada banyak feasibility itu, tapi menurut buku ini 3 ini ada banyak. Ada yang 5, ada yang 6 dan seterusnya. Tergantung dengan kelayakan apa yang akan kita buat. Nah, setelah kita tahu feasibility-nya, dan seperti yang saya bilang, untuk mengembangkan sebuah proyek itu harus ada tahapan kerjanya. Nah, di dalam tahapan kerja ini ternyata ada metode dalam pembuatan atau pengembangan sistem. Nah, kita tentukan dulu metode apa yang kita pakai sebagai best-nya, sebagai SDLC terbaiknya. Banyak metode ya, ada yang namanya, kayak contoh nih, kita akan belajar metode di software engineering. Ada namanya waterfall model, ada namanya prototyping, ada namanya V model waterfall, ada namanya RAD dan seterusnya. Ini juga harus kita tentukan. Jadi perjelas apa saja kebutuhan usernya, familiarity with teknologi, kompleksitas sistemnya, kehandalan, sampai dengan jadwal atau schedule. Ya. Nah, dari metode tadi misalnya kita sudah buat nih alternatif. Oke, kalau kita pakai waterfall model dengan pengembangan tahap sistem seperti ini, misalnya ke kompleksitas dari sistem, kita nilai waterfall, ada metode paralel namanya, ada metode V model, ada namanya interaktif, dan ini kalau kita buat proyek yang besar ya. Untuk tugas kalian kan tidak sebesar ini ya, idealnya gitu, secara teori idealnya seperti ini. Oke, dari macam-macam metode ini kita bandingkan. Kalau dia with until user requirement, bagaimana kebutuhan user yang tidak, ibaratnya kebutuhan user yang tidak dapat kita perjelas gitu. Kalau waterfall model ternyata poor, rendah, jelek, gitu ya. Kalau paralel juga seperti itu, tapi kalau kita pakai prototyping, oh ternyata perfect, excellent.
ya, bagus gitu. Ada lagi agile development. Agile development ini metode pengembangan perangkat lunak yang memang lagi ibaratnya lagi nge-in lah saat ini, ya. Nah, dari sini baru kita bisa buat kira-kira metode apa yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan untuk mengembangkan sistem ini. Oh, ternyata setelah ini, oh kayaknya kita pakai agile aja gitu. Atau yang memang nggak ada purnya sama sekali, misalnya, oh kita bisa memilih throwaway prototyping, yang nggak ada purnya yang mana? Throwaway prototyping, iteratif ya, iteratif. Kalau yang lain masih ada purnya, oh bisa kita pilih ini, tinggal kita tentukan aja yang mana yang paling baik. Oh ternyata yang paling banyak excelnya ternyata throwaway, mungkin bisa kita putuskan kita menggunakan metode ini, ya, kita menggunakan metode ini. Oke, sampai saat ini sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Saya akhiri dulu ya yang untuk yang materi kali ini.